Halo teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengunjungi ke salah satu tempat budidaya ikan di daerah Pasekan, Kabupaten Magelang, Kuntilan. Jadi kita akan mengetahui apa sih usaha budidaya itu, seperti apa budidaya ikan di sana, dan siapa sih yang mengembangkan usaha tersebut. Jadi untuk video kali ini, kami memilih ikan hias arwana sebagai objek observasi kami. Kami meminta bantuan usaha budidaya milik Alwin Arwana Group agar kami dapat wawancarai lebih dalam mengenai usaha ini. Masih banyak sekali masyarakat yang belum tahu bahwa sebenarnya usaha budidaya ikan arwana merupakan salah satu usaha paling menguntungkan. Penasaran kan bagaimana detail dari usahanya? Yuk ikuti perjalanan kita. Vincent. Hai guys, perkenalkan nama aku Ika Ganesha Putri Cendana dari kelas 11 MIPA 2, nomor presensi 13. Hai teman-teman, nama saya Vijay Mura, nomor 33, kelas 11 MIPA 2. Hai semua, perkenalkan saya Jimalena Zivanya dari 11 MIPA 2, nomor presensi 15. Saya Clement Jody Sagar Sadita dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 8. Halo semua, perkenalkan nama saya Elisa Beretta Susanto, bisa dipanggil Lisa, dari kelas 11 MIPA 2, nomor presensi 11. Ayo guys, dan kita dari kelompok 6. Dan berikut adalah hasil kerja kami. Silakan ya. Arwana atau Scleropage formosus dikenal dengan berbagai nama lokal seperti ikan naga, baramundi, saratoga, platapat, dan kelesa. Ikan ini termasuk dalam kelompok ikan primitif yang berevolusi lebih dari 10 juta tahun. Fosil ikan ini ditemukan di berbagai tempat dan diduga berumur antara 10 hingga 60 juta tahun, tergantung dari spesies dan tempatnya. Ikan ini digolongkan dalam famili Osteoglosidae. Secara morfologis, badan dan kepala arwana sedikit lebih padat, tubuhnya pipih dan punggungnya datar, hampir lurus dari mulut hingga sirip punggung. Garis lateral atau gurat sisi yang terletak di samping kiri dan kanan tubuh arwana panjangnya antara 20 hingga 24 cm. Bentuk mulutnya mengarah ke atas dan mempunyai sepasang sungut pada bibir bawah. Ukuran mulutnya lebar dan rahangnya cukup kokoh. Panjang arwana dewasa sangat variatif, antara 30 sampai 80 cm. Sisiknya berukuran besar dan permukaannya mengkilap. Bentuk sisiknya berupa cycloid atau melingkar. Saya Aris Mardianto, alamat usaha ya, Jalan M. Yusuf kilometer 2, Dusun Pasekan, RT 02 RW 09, Kelurahan Keji, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Ikan yang dibudidayakan sementara
ikan konsumsinya ikan nila, ikan tawes, terus ikan hiasnya ya sementara arwana silver Brasil. Kalau usaha budidaya arwana itu ya 6 tahun yang lalu lah, 6 tahun yang lalu. Awalnya dari hobi saja, dari hobi, terus tahu cara budidayanya ya, terus sekarang jadi sumber usaha, jadi salah satu sumber usaha, bisa menghasilkan pendapatan yang alhamdulillah setiap musim 1 tahun sekali, bisa musim panen setiap sekalian aja tak jelas ya, musim panen setiap tahun kita udah bisa dapat hasil. Di sini cuman ada arwana silver Brasil sama albino dan ada sedikit golden red. Golden red ada. Kalau untuk arwana itu musim mijah itu di bulan Januari sampai Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai bulan Juni. Jadi 5 bulan ya, 5 bulan masa produksi. Kalau usia produktif dari kecil dipiara sampai umur 3 tahun, 3 tahun sudah mulai produksi, ya masa produksinya bisa 20 tahun lebih. Kalau untuk sementara pakan ya dari anak-anak ikan nila itu sama kita modifikasi, kita kasih pakan limbah ayam mati. Jadi ayam-ayam dari peternakan yang mati, baru mati, kita minta, kita bersihkan, kita rebus, terus kita kasihkan untuk induk-induk arwana itu. Kalau untuk induk sehari 1 kali. Kalau untuk perawatan kolam ya cuman mudah lah, kolamnya kan kolam-kolam alami, jadi kolam tanah. Airnya ya air dari irigasi, asal ada air keluar masuk, tidak ada perawatan khusus, cuman alamiah aja. Jadi airnya ada sirkulasi air keluar masuk, terus ada cahaya matahari cukup, itu sudah baik untuk budidaya arwana. Kalau ikan enggak, ikan cuman kita piara begitu saja, kok alamiah saja, tidak ada vaksinasi, tidak ada obat-obat, pokoknya alami saja. Kalau itu kita otodidak ya, kalau jenis air tawar. Kalau untuk kadar garamnya ya mungkin normal-normal saja, terus pH-nya saya nggak pernah cek pH ya, so, alamiah saja sih. Kalau penyebab kematian ikan induk, tingkat kematiannya kecil lah, jarang mati kecuali mungkin pas habis manen. Waktu manennya itu bisa jadi megangnya terlalu keras, ikan luka, terus besoknya mungkin dia sakit nggak mau makan baru mati. Tapi kejadian itu jarang sekali, hampir tingkat kematiannya kecil. Kalau proses pemijahan itu begitu masuk musim penghujan, ikan kita keluarkan dari tampungan kolam tampungan, ditaruh di tiap kolam-kolam pemijahan. Satu kolam itu rata-rata isinya 40 sampai 50 induk. Nanti bulan mijahnya alamiah, dia tidak perlu suntik, tidak ada unsur apa, mijah alamiah. Nanti begitu kelihatan bulan pertama dia angker telur di mulutnya, nanti bulan kedua sudah bisa dipanen, artinya 1 bulan dia mengeram telur. Setelah itu sudah harus kita panen, kita tuang, kita ambil anak-anakannya. Ya itu tadi, ikannya usia ngeram telur itu 1 bulan harus kita panen, karena kalau terlalu lewat dari 4 minggu itu bisa jadi dia sudah lepas telur dan bisa keluar dan dimakan induk yang lain karena dia kanibal. Prosesnya ya kita bawa jaring panjang, biasanya 4 orang yang turun ke kolam itu dijaring, terus diperkecil ruang geraknya, terus nanti diambil yang kelihatan ada anakannya diambil, yaitu
sudah ada orang-orang sendiri yang punya keahlian khusus. Nanti terus kita tangkap ikannya itu, kita pegang, terus kita buka mulutnya, dikeluarkan di tempat ember kecil. Nanti anakannya itu langsung ditaruh di akuarium. Kalau modal ya kita dulu cuman pertama kali beli kan anakan arwana kecil-kecil yang harga 50 ribuan. Dulu beli 200 ekor, usia waktu beli itu usia 4 bulanan ya. Terus pertama kali kita kan belum ada yang ngasih tahu cara perawatan seperti apa. Saya lepas di kolam cuman 3 tahun kemudian cuman tersisa 34 jadi induk dewasa. Dari situ kita kembangkan terus. Sekarang ya alhamdulillah sudah punya sekitar 500 sampai 1000 induk dalam kurun waktu 6 tahun itu. Kalau harga anakan baby arwananya itu kalau yang silver ya berkisar antara 20.000 sampai 25.000 bayi lahir ya. Artinya begitu dituang, dipanen itu sudah ada nominal uangnya ya 20.000 sampai 25.000. Itu untuk yang anakan. Nah, nanti tinggal ukuran-ukuran tertentu, kita jualnya jual bibit aja kok. Kalau satu musim panen karena induk produktifnya kan belum begitu banyak ya mungkin bisa dapat sekitar 5.000 sampai 10.000 anakan. Kalau biaya perawatan saya cuma 1 orang yang untuk ngasih makan dan urusan air ya. Kalau sebenarnya arwana itu nggak terlalu sulit, cukup 1 orang untuk beberapa kolam, 10 atau 20 kolam sudah cukup. Untuk pakan kan cuma dari limbah-limbah ayam ya. Artinya hampir bisa menekan biaya produksi. Kalau hasil bisa dikalkulasi tadi, kalau satu musim dapat 5.000 atau 10.000 anakan dikalikan 20.000 ya itu hasil dari setiap musim. Dari setiap musim. Kalau ikan anakan itu biasanya dari petani-petani lokal yang biasa membesarkan ikan-ikan dari kecil. Kalau jumlah banyak kita jual ke pengepul yang biasa untuk ekspor ke Tiongkok. Jadi kalau yang panen sedikit kadang-kadang kita jual di lokalan. Teman-teman yang petani-petani untuk pembesaran itu yang ambil. Nanti kalau jumlah banyak kita jual ke pengepul yang biasa ekspor ke Cina. Kalau pengepul di sini, pengepul paling besar itu ya Pak Fajar Sodik itu di daerah Sorogenen, masih tetangga desa lah. Mungkin kalau untuk sama pemain arwana sudah pada tahu lah. Kalau beliaunya kan yang sering ekspor ke Tiongkok. Kesimpulan ya untuk generasi muda kalau punya hobi boleh saya anjurkan hobi di arwana, karena saya juga berawal dari hobi. Jenengan sudah bisa lihat kalkulasi hasilnya dari jumlah sekian menghasilkan sekian. Kalau sementara anda masih muda cuman butuh proses 3 tahun dari bibit sudah punya induk yang banyak, ya monggo nek mau pada budidaya arwana, permintaan lokal banyak, untuk ekspornya juga banyak. Jadi saya rasa saran saya situ aja. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari video kali ini adalah usaha budidaya ikan arwana merupakan usaha yang cukup menguntungkan untuk dijalankan. Yang kita perlukan hanyalah beberapa modal seperti benih ikan arwana dan juga kolam untuk mengembangbiakannya. Sama seperti yang dijelaskan oleh Bapak Aris sebelumnya, yang ia butuhkan hanyalah sekitar 100 benih ikan arwana, kemudian dikembangkan menjadi 34 indukan. Disitulah ia akan mengembangkan kembali menjadi bisnis yang lebih besar. Yang kita perlukan hanyalah jiwa wirausaha yang berani untuk mengambil resiko.